Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, senang sekali saya Skarsari kembali menyapa. Saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong. Selamat pagi, Sekar. Selamat pagi, apa kabar? Saya senang banget ngelihat pakaiannya Sam hari ini karena mengingatkan saya ke eventnya Halo Jakarta, Halo Hong Kong, Home Sweet Home di tanggal 28 kemarin ya. Iya, saya harus bangga sama Mas Andi Sugi, ya nggak? Iya. Karena baju batiknya bagus sekali ya. Iya, dan ini memang acaranya juga bikin gak bisa move on ya. Tahu gitu kalau Sam janjian pakai itu saya pakai kebaya deh. Pakai kebaya ke studio, waduh. Belum pernah tapi saya siaran pakai kebaya. Mungkin bisa dimulai juga ya. Harusnya bangga loh. Bangga loh. Iya, Ke Hongkong kita aja harus udah bangga. pakai kebaya. Masa ke studio sendiri gak pakai kebaya ya. Iya. Nanti kalau kata orang-orang kayaknya belum zamanan Kartini deh, belum hari Kartini. Karena di sini identik kalau hari Kartini baru pakai kebaya. Iya, ngomong-ngomong Kartini di Hong Kong ini di bulan Oktober, ya nggak, masih ber. Oktober itu di bulan selama sebulan itu ada Halloween. Temanya tema Halloween. Ya, jadi di mana-mana Halloween. Ya, di Halloween yang akan jatuh pada tanggal 31 Oktober ya. Jadi masih ada berapa hari lagi untuk teman-teman semua menyiapkan. Saya rasa anak-anak majikannya juga udah pada menyiapkan ini di sekolahannya ya. Rame ya biasanya Halloween di sana betul. ya. Rame. Ada yang mungkin tahun ini Naca ya. Naca lagi ya. Ih, kayaknya pasti banyak banget nacanya ya. Kostumnya pada pakai naca. Jadi satu kelas bisa ada 10 naca, jangan-jangan ya Sam ya. Kecil, karena anak kecil lucu kalau gitu ya, nggak dilihatnya ya. Dan nggak terlalu susah juga untuk membuat kostum naca ya. Tinggal diikat gitu rambutnya pakai rompi gitu kan ya. Pakai swempak. Yang merah. Yang merah gitu kan. Jadi gampang dan murah meriah untuk menciptakan kostum naca. Betul. Tapi Sam, kalau di Indonesia nih, di Jakarta juga walaupun Halloween itu bukan budaya kita ya, tapi udah mulai terasa sih dari mulai akhir-akhir September kemarin. Jadi biasanya di Netflix gitu ya untuk disiarkan di Indonesia tuh ataupun juga di film-film lainnya tuh udah memulai memutarkan filmnya Susana. Saya masih ingat nggak? Nonton nggak filmnya Susana? Enggak ya? tuh? Susana itu adalah ratu horornya Indonesia. Jadi Susana itu film-filmnya sangat terkenal. Kayaknya kalau berbicara mengenai film horor di tahun 70-an, 80-an dan 90-an itu tuh Pocong. Semuanya kenalnya Susana yang judulnya Beranak Dalam Kubur. Wih, saya pikir pocong. Susana nggak jadi pernah mungkin barangkali jadi pocong ya. Banyak film-film horor tuh pocong ini, pocong itu, pocong kena pocong apa gitu ya. Banyak macam pocongnya. Iya, tapi itulah ya budaya film horor di Indonesia. Tapi kalau di Hong Kong sendiri gimana Sam? Hong Kong tidak mau kalah ya. Disneyland ya ada tim Halloween. Ya, Ocean Park juga tim Halloween ya. Tahun ini kami ya nggak tahun ini tema Halloween-nya menyoroti budaya riasan dan kostum untuk mendorong semua orang untuk turun ke jalan dengan tampilan paling kreatif. Ya. Itu Lan Kwai Fong biasanya tuh Lan Kwai Fong di Sentral. Kalau tanggal 31 nanti akan ramai sekali. Pakai kostum-kostum itu ya? Pasti kostum-kostum itu. Biasanya jam berapa itu udah pada ditutup. Ya, tapi nggak ada yang jadi pocong kan? Nggak ada. Nggak ada ya. Pocong sebetulnya gampang ya jadi pocong ya nggak, spray putih nggak diikat kepalanya, diikut ujungnya dipakai aja gitu, dilobangin matanya. Jadi deh pocong. Jangan ya, serem banget nanti kalau nyampe sana ya. Aduh. Jadi Ocean Park
Halloween Fest, ya. Para pencari sensasi dan penggemar horor hadapi yang tak dikenal. Masuki ke Ocean Park Halloween Fest 2025, Unbox the Curse Collection. Ya, di mana setiap bayangan menyembunyikan rahasia dan setiap jeritan mengambil jiwa. Wih, serem banget. Aduh, nggak kalah sama yang beranak dalam kubur nih filmnya Susana. Nah, makanya. Kalau Hong Kong Disneyland, ya nggak, pesta Halloween terseram di kota. Wih, seram-seram semua nih. Bergembira dengan Disney Villain di acara Halloween terbesar paling jahat dan terbaik di kota Hong Kong. Saat mereka memborong perayaan ulang tahun ke-20, Hong Kong Disneyland bersama teman Disney yang berdandan dengan gaya atau dalam kutip wicked. Ya, jadi ya teman-teman semua kalau yang ke Disneyland, ya ke Ocean Park, ya teman-teman semua bisa bisa melihat ya banyak-banyak tema di Halloween. Ya, Tapi di bulan Oktober ini. seserem-seremnya si Mickey Mouse atau Minnie Mouse mau dandan wicked gitu juga ya kayaknya tetap lucu-lucu aja ya. Iya, bayangin aja kalau Mickey ada taringnya gitu, gigi taringnya. Gitu, nggak serem sih, masih tetap Kayak Dracula. unyu-unyu aja, masih tetap lucu. Tapi itu di Hong Kong punya Ocean Park dan juga punya Disneyland. Kalau Jakarta punya Ancol, Ancol juga nggak mau kalah merayakan Halloween. Temanya adalah Halloween Under the Sea. Ini ada Wih. di SeaWorld-nya ya. Jadi ada kegiatan seru seperti Halloween Dance, kemudian ada Treasure Prize, kemudian ada cosplay juga pakai kostum-kostum. Tapi saya yakin gak ada yang jadi pocong atau kuntilanak, saya cukup yakin. Kemudian juga ada tema Magical Halloween, Whisper from the Beyond. Ini di acaranya di Dufan. Jadi Ikan-ikannya didekorasi nggak ya? Jadi Ikan-ikannya. Halloween gitu, serem-serem gitu. jangan, kasihan kayaknya ikannya ya. Jadi orang-orangnya aja barangkali atau mungkin untuk ininya ya. Tapi kan di sana memang kalau di SeaWorld itu memang udah agak-agak gelap gitu kali ya. Jadi udah suasananya cukup mendukung untuk menyelenggarakan Halloween. Awas Halloween dipegang Under the disentuh Sea. ya, pocong. Ya. Acara gelap-gelap, serem itu. Iya, karena kalau di mana ya, di Indonesia tuh karena kita punya berbagai mitos-mitos kepercayaan yang menurut saya paling serem deh di dunia. Untuk berbagai kepercayaan dan kebudayaannya tuh nggak ada yang lebih serem kayaknya dibanding ghost-ghost atau setan-setan yang ada di Indonesia ya. Iya, saya rasa juga begitu ya. Hati-hati aja. Ya. Hati-hati ya. Oke, kita tadi kan dari tadi udah ngomongin yang serem-serem. Gimana kalau sekarang kita ngomongin yang lucu-lucu, masih terkait juga dengan Halo Jakarta, Halo Hong Kong, Home Sweet Home. Kan tahun lalu, belum tahun lalu ya, bulan lalu itu kan ada penampilan dari keluarga Cemara ya, yang isinya tuh mbak-mbak yang lucu-lucu, yang memberikan drama komedi, di mana salah satunya ada namanya Kakak Konde. Iya, konde kalau saya konotasinya konde itu kita berkonde. Iya, Ya, kemarin nggak Mbak sempat berkonde. nanya ya, kenapa namanya Konde ya? Mungkin nanti Iya. Sam aja yang bisa tanya ya, kenapa namanya Konde. Nanti kita ini ya ngobrol Oke. langsung aja. Langsung aja kita ngobrol bersama Kakak Konde, tetap bersama kami. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Pendengar, seperti yang disampaikan bahwa kita mau ngobrol-ngobrol bersama dengan salah satu PMI Indonesia yang menurut saya prestasinya keren banget nih. Memang ada banyak yang melestarikan tradisi seni budaya Indonesia, tapi ini lebih ke arah yang ngepop dan modern, yaitu stand up comedy. Disapa akrab dengan panggilannya Konde. Langsung aja saya sapa Kak Konde, apa kabar? Kabar baik, selamat pagi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Kalau stand up Sama-sama. comedy ini biasanya lucu sih, tapi dari wajahnya juga
Dari wajahnya juga nih emang ini ya ternyata sempat ngobrol-ngobrol juga kemarinnya lewat WA udah mulai lucu gitu. Kak Konde sendiri sebenarnya di Hong Kong udah berapa lama nih Kak? Saya di Hong Kong masuk itu tahun 2000 sampai sekarang berarti 24. 25 kalau dari 2000 ya. Dua, ya, 25. 25 tahun. Wah, lama Separuh umur. banget. Ntar dulu, separuh umur. Oh iya Ya, ya. Nggak kelihatan soalnya loh. karena di Hong Kong mungkin ya. Iya ya, beda ya anginnya sama airnya ya. Ya, Kak dan Konde, pesisiran. Ya, tapi 25 tahun di sana dengan berbagai pasti ada banyak suka dukanya gitu ya sampai akhirnya memiliki hobi dan juga dikenal sebagai stand up comedian itu tuh gimana ceritanya Kak? stand up comedy itu mungkin ada 2 tahunan waktu pas Corona COVID-19 Mm-mm. parah-parahnya masuk Hong Kong gitu loh. Mm-mm. Dan saya kerja di majikan baru waktu itu dan hampir 6 bulan atau setahun saya nggak dikasih libur, jadi sama majikan itu dikurung bener-bener di rumah sama mereka gitu. Saking parnonya ya. Ya saking parnonya, apalagi waktu itu juga sepi banget di jalan, banyak aturan ketat, jadi mungkin keresahan, stres, jadi nulis-nulis di kertas aja sih waktu itu. Oh, jadi awalnya dengan nulis-nulis di kertas, Ya, kemudian jadi sering terus tampil. terus ngobrol sama temen lewat WA. Waktu itu kan juga Zoom juga lagi viral-viralnya, banyak sekolah yang pakai Zoom, Iya. apa ketemu. Mm-mm. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol, terus lucu gitu ya, apalagi kejadian corona di rumah majikan kan banyak hal-hal yang ini aja sih. Ya sebenarnya ketat, tapi kalau saya pikir sela-selanya ya ada lucunya gitu. Mm-mm. Oh, jadi memang yang sering diangkat dalam penampilannya itu tuh lebih ke keseharian atau lebih ke apa tuh, Mbak? Keseharian kerja di rumah majikan, Oh, gitu. corona. Ya, Oh, jadi tuh kayak ibaratnya menertawakan diri sendiri dan juga kondisi sosial gitu ya. sebenarnya selain juga tuh apa sih melawan majikan tapi dengan cara komedi gitu Wih, loh. keren ya. Jadi itu yang diangkat juga sebenarnya ada isu-isu yang memang sering dialami oleh para PMI-PMI gitu ya. Misalnya Bener apa aja banget. Mbak yang diangkat tuh melalui komedinya? Eh, kan waktu corona itu kan majikan parno banget. Kebetulan Mm-mm. juga majikan waktu itu kan mantan artis tahun 80 apa 90-an lah. Dan Uh-uh. jadi setiap masuk rumahnya itu harus benar-benar higienis. Jadi setiap Mm-mm. buang sampah, saya disemprot. Kan ada alat semprot itu kayak Iya, apa iya, sih, iya. kayak mesin. Jadi saya Uh-uh. harus berdiri, harus muter. Saya nyuci mobil, masuk disemprot. Saya Kayak buang sayur ya sampah, jadinya ya. ya masuk buang sampah Mm-mm. disemprot, terus Mm-mm. apa belanja masuk disemprot, pokoknya pergi dari mana aja disemprot, sedangkan dia masuk nggak pernah disemprot gitu loh. Oh, ya semacam gak adil ya. Ya, Setelah COVID isu-isu apa lagi yang sering juga diangkat sama Kak Konde? terus saya bilang sama majikan, masa tiap hari saya disemprot begini sih, nyemprotnya sehari sampai 5 kali, 6 kali, muter lagi 3 kali. Jadi kalau lama-lama kalau sering banget disemprot, nanti yang lama yang mati bukan virusnya, yang mati saya gitu. Tapi kan majikan selalu maha benar ya. Dia Iya, ngomong iya, kita iya. harus semprot. Ya udahlah, alhamdulillah saya disemprot, tapi yang kena corona dia gitu. Suntik sampai 2 kali. Itu aja sih. Tapi emang benar sih biasanya tuh kalau yang takut-takut itu justru malah yang Ya. kejadian. Bener ya kayak Dan gitu ya. hampir 6 bulan saya di rumah selalu pakai masker 24 jam. Jadi Aduh, saya lepas masker, ya bisa bayangin cuman kantor pas tidur. panas, ya, kerja. Jadi saya lepasnya mau tidur aja gitu. Astaga. Makan, iya. Jadi saking nempelnya itu masker, jadi kadang makan aja pakai masker, tapi kok nggak masuk Ya nasinya ampun. gitu loh. Ya itu Kebayang aja sih. engepnya kayak apa tuh ya kalau kita bahasanya engep ya. Nah, 6 bulan suruh pakai masker di dalam dan itu ruangan. aturan dan itu aturan cuma berlaku buat saya. Sementara mereka Mm-mm. nggak pakai masker, mereka Mm-mm. bebas kemana-mana gitu. Tapi Semacam ternyata double standar. ya, jadi kayak Iya. semacam diskriminasi, terus tapi ternyata yang kena COVID sampai 2 kali, sampai mereka di karantina ya mereka bukan saya aman. Oke, Makanya ikannya sampai alhamdulillah. geleng-geleng kepala gitu. Kok itu Tapi bocah ampuh banget. tapi Kak Konde biasanya kalau tampil itu selalu pakai bahasa Indonesia ya dan memang publiknya itu publik orang Indonesia ya PMI gitu ya.
Dan selama ini kalau setiap tampil itu lihat audiensnya, Mm-mm. kadang karena kita di depan PMI, di depan teman-teman BMI, ya kita pakai bahasa Indonesia, kadang pakai Iya. bahasa tradisional. Oh, pakai bahasa tradisional, pakai bahasa Ya, Jawa gitu ya? ya, ini Heeh, pakai bahasa heeh. Jawa. Karena Oke. memang selama ini penontonnya juga PMI gitu. Iya ya. Paling seru atau paling berkesan itu ketika tampil atau di mana? Drama komedi itu di Norpoint waktu acara Sumpah Pemuda tahun kemarin, bulan drama komedi kita 3 orang, dan Mm-mm. itu benar-benar kita pakai bahasa Kantonis. Oh, pakai bahasa Jadi Kantonis. ya, jadi itu drama komedi menceritakan perjalanan seorang anak yang ingin merantau, salaman sama ibunya, sampai di Hong Kong, scan kedua di rumah majikan ternyata nggak segampang itu, banyak banget rintangan, dan sama majikan dan teman yang jadi majikan itu harus pakai bahasa Kantonis, karena penontonnya juga warga negara Indonesia yang ada di Hong Kong dan sebagian juga orang Hong Kong. Dan alhamdulillah kita juara 1 waktu itu. Wih, keren Ya, banget. Tapi selain ada itu di memang ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kan, makanya pakai bahasa Kanton gitu kan. ya. Dan Dan ternyata Heeh. ada pesan-pesan yang kita ingin sampaikan. Jadi selama ada komunikasi yang baik sama majikan, kita bisa Mm-mm. selesai gitu. Oke. Dan kemudian juga terasa gitu ya dampaknya ya dari isu-isu Ya, yang disampaikan itu langsung ya. iya, Wah, keren gitu. banget. Ya Nah, kayak semacam penipuan online, ya, penipuan scam yang berkedok cinta, ada apa itu kan utang piutang kan lagi viral banget sama love ini. scam Jadi, ya, ya, itu love scam. betul-betul ya. Nah, kalau Kak Konde sendiri kan seringkali kita tuh sering kehabisan ide atau bingung dalam mencari sumber inspirasi. Ini bagaimana caranya untuk mencari ide dan gimana biar selalu punya ide-ide yang fresh? eh saya biasanya undangan tuh tiap minggu, tapi selalu saya batasin Kak Sekar minimal sebulan Mm-mm. sekali atau 2 kali. Jadi biar materi saya tuh nggak habis gitu loh. Iya, yang nggak itu aja ya. Iya, tapi kadang kalau sudah tampil habisan materi atau brand itu mungkin saya satu-satunya adalah roasting orang yang ada di depan gitu sih. Wah, seru banget. Semoga kapan-kapan nih aku bisa nonton Kak Konde kalau lagi tampil ya. Sayang banget nih Kabarin waktu aja. itu berapa kali ketemu belum minta Kak Konde untuk ngerosting kita nih. Gitu. Oke Kak Konde, terima Dan kasih banyak atas ceritanya, atas inspirasinya. Semoga sama-sama nanti Kak Sekar, kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Sukses terus untuk Kak Konde sama-sama, ya. sama-sama Kak Sekar. Bye-bye, sampai ketemu. Bye-bye. Dadah, dadah, dadah. Dadah. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Hello Hong Kong, udahan kali ya ngomongin yang serem-seremnya. Udah lucu-lucu, serem-serem. Gimana lagi? Jangan balik lagi ya. Tapi kita mau sebelum kita mau membacakan komen-komen yang udah banyak. Makasih yang sudah nonton. Kemarin ternyata di YouTube-nya untuk acara Hello Jakarta Hello Hong Kong Home Sweet Home itu ini loh antusiasnya cukup tinggi ya. Yang nge-view udah ada 1000-an kalau nggak salah lebih ada. Wow. Wow, 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 wow. Iya, pasti banyak nih. Saya tahu nih ada yang mau nonton Mbak Kakak Konde, ada yang mau nonton kemarin dari anak-anak sekolah yang nari-nari dan lain sebagainya. Tapi sebelumnya Sam punya informasi yang menarik ya dari Victoria Harbour. Ada kegiatan apa ini Sam di sana? Ya, ada water parade. Water parade di Victoria Harbour. Ya, pameran publik 4 patung mengambang raksasa mulai 25 Oktober. Ya. Lokasi perairan di depan Tamar Park Admiralty. Ya. Water Parade Market 25 Oktober sampai 1 November 2025. Ya, lokasinya di Central dan Western District Promenade. Bagian sentral sebelah Tamar Park. Ya. Ada juga Water Park Day 1 November, lokasinya di Victoria Harbour. Keempat patung mengambang raksasa ini akan dipajang untuk publik mulai 25 Oktober dan akan berangkat dari Victoria Harbour setelah
paradenya selesai, ya. Jadi itu ada float namanya float, Iya. float. Jadi yang ngambang-ngambang di Victoria Harbour. Dan gede banget ya. kalau nggak salah ya Sam ya. Betul. Ada Doraemon nggak sih kali ini? Mungkin nggak ada Doraemon, nggak ada Nggak Doraemon ada ya si kayaknya. Doraemon ya. Iya, teman-teman berkunjung aja ke sana ya, atau turis-turis dari Indonesia ya nggak bisa ke Victoria Harbour untuk melihatnya ya. Iya, jadi langsung dicek Moto-moto. aja. Hmm, Kira-kira ada siapa aja di sana ya yang besar-besar itu. Seperti Betul. janji kita dari minggu kemarin ya, kalau kita mau menyampaikan pesan-pesan yang udah komen ini ada di salah satunya di Halo Jakarta Halo Hongkong Spesial 2025 Home Sweet Home kemarin, ada dari Nyai Kumbang-Kumbang namanya. Semangat Wih. anak Indonesia, tebar kreasi, sukses kalian, amin. Terima kasih ya Nyai Kumbang-Kumbang. Kemudian dari Jumirah, terima kasih Mbak Jumira udah komen, katanya best of the best katanya. Wih, Terima keren. kasih. Gak sia-sia ya yang udah latihannya nari, yang udah latihan fashion show. Acaranya best of the best katanya. Kemudian juga dari Muahir, the great performance. Terima kasih. Ini rame ya. Kemudian ada juga nih yang komen dari Mbak Misi ini, katanya suruh nonton yang di menit ke 10 lewat 40 dan 20 lewat 22. Saya yakin nih kayaknya ada Mbak Misinya sendiri nih suruh nonton di menit tersebut ya. Oke Mbak, nanti kita lihat ya Dikasih kira-kira. menitnya lagi. Sampai Ya. sampai spesifik loh. Detik ya, 10 menit lewat 40 detik. Ada apa sih ini, saya langsung penasaran nih. Iya, nanti saya juga mau lihat lagi. Oh, pertunjukan dari Mas Andi Sugi ternyata dan juga Ah. teman-teman. Terus dari Mbak Tensi Artsita official, terima kasih Mbak Tensi, dia bilang katanya wow keren banget ini katanya gitu. Terima kasih ya untuk semua performer yang hadir, memang semuanya keren-keren. Dan terima kasih yang sudah menonton juga untuk acaranya Hello Jakarta Hello Hongkong spesial Home Sweet Home, yang sudah menonton langsung di Hollywood Plaza ataupun juga yang menonton lewat YouTube ya. Tapi memang kemarin ketika saya share ya Sam ya, banyak loh yang pada komen, aduh nyesel banget, harusnya datang katanya gitu. Gitu ya. Datang langsung katanya ke acaranya katanya. Iya, sebetulnya kita juga mungkin bisa lebih rame ya. Berhubung waktunya agak pendek ya nggak, untuk Iya, persiapannya betul. ya nggak, jadi ini ya nggak. Dan persiapannya luar biasa ya, kurang dari 1 bulan ini kayaknya ya. 1 bulan, less than 1 month ya. Iya, hebat untuk tim RTHK juga yang sudah menyiapkan dengan sebaik-baiknya para penampil dan semuanya luar biasa. Oke, semoga tahun depan kita adakan lagi ya. Di Hongkong lagi ya kalau bisa ya. Jakarta dong sekali-sekali. Gitu ya. Oke, sampai di sini saja Terima kasih. pertemuan kita pagi hari ini, dan kita akan jumpa lagi minggu depan ya. Stay tune bersama Halo Jakarta, Halo Hongkong. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye. Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong, siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.